Terserah, gak apa-apa. Yang ngantuk mau tidur, bebas. Pilihan masing-masing, saya yakin dan percaya Anda dewasa. Betul ya? Gak apa-apa. Ayo, boleh tutup matanya biar tidak terdistrak dengan orang di sebelah kiri kanannya dan Anda fokus. Tarik dulu nafasnya, tahan, hembuskan. Tarik lagi nafasnya, tahan, hembuskan. Tarik lagi nafasnya, tahan, hembuskan. Pastikan Anda fokus dengan diri Anda. Pastikan Anda fokus dengan diri Anda masing-masing. Tarik lagi nafasnya. Tahan. Hembuskan. Sudah berapa lama hidupmu itu kau bawa? Sudah berpuluh-puluh tahun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Saya hanya minta Anda hanya beberapa saat saja untuk Anda kendalikan diri Anda saat ini. Di tengah hiruk pikuknya kehidupan Anda, di tengah hiruk pikuknya kehidupan pekerjaan Anda tinggalkan dulu semuanya. Dan Anda duduk di dalam ruangan ini, Anda tutup matanya. Anda rileks, Anda santai. Anda rileks, Anda santai. Lalu Anda berkata kepada diri Anda, wahai sel-sel di dalam tubuhku, aku perintahkan kepadamu. Aku ingin mengambil alih tubuhku. Izinkan, aku perintahkan kepadamu, wahai sel-sel neuron di dalam otakku. Sel-sel tubuhku, aku minta kepadamu untuk rileks sejenak, santai sejenak. Kau tinggalkan hiruk pikuknya duniamu itu yang membuatmu buta selama ini. Yang membuatmu buta selama ini. Karena sesungguhnya bukan mata hati, bukan mata kepalamu yang buta, namun hati di dalam dadamu. Kau rileks, kau santai. Yang tadinya otot-otot di keningmu mengkerut, sekarang saatnya kau perintahkan dia santai sejenak, rileks sejenak. Rileks itu kemudian menjalar di seluruh kepalamu, ditandai dengan tadinya gigi, rahang atas dan rahang bawahmu bersentuhan. Sekarang mulai merenggang. Tanda kau santai. Mengalir ke lehermu. Mengalir kedua tanganmu sampai ke ujung jarinya. Mengalir ke sekujur tubuhmu. Dan saat ini engkau relaksasi sempurna. Tak ada siapapun di sini. Kau bayangkan
Kau berada di sebuah tempat yang membuatmu begitu nyaman. Kau tinggalkan dulu hiruk pikuknya duniamu yang membuat matamu buta dengan kehidupan. Kau duduk bersimpuh di tempat ini. Lalu tiba-tiba di hadapanmu ada sebuah lorong, ada sebuah gang yang sesaat lagi engkau akan menelusuri gang itu atau lorong itu. Kau berdiri di hadapannya. Namun kau menyaksikan di samping kiri kanan dari lorong itu ada sebuah gambar yang ditampilkan di sana. Ada sebuah gambar yang ditampilkan di sana. Dan sesaat lagi kau akan melewati gang itu atau lorong waktu itu. Maka bersiap-siaplah untuk masuk ke dalamnya. Dalam hitungan ketiga, kau langkahkan kaki kananmu masuk ke dalamnya. 1, 2, 3. Kau lihat dirimu melewatinya. Kau bangun di pagi hari, kau melihat dirimu di sana kiri dan kanan, kau mampu melihat dirimu. Kau terbangun di pagi hari, kau melihat apa yang dia lakukan. Apa yang dia sibukkan. Apa yang dia persiapkan. Apa yang ada di dalam pikirannya. Apa yang ada di dalam hatinya. Pekerjaannya bukan. Bagaimana dia bekerja bukan. Bagaimana anak-anaknya bukan. Bagaimana pasangannya bukan. Bagaimana keluarganya bukan. Hari berganti hari. Engkau terus menelusuri lorong waktu itu. Dan kau mendapati dirimu, kau melihat ketika dia datang di tempat kerjanya. Di pustunya. Sedang apa dia? Dia melakukan apa? Ketika dia datang di puskesmas. Apa yang dia lakukan? Hari berganti hari. Bulan berganti bulan. Tahun berganti tahun. Kau bercengkrama, kau berjumpa dengan siapa di sana? Kau mampu melihatnya. Rutinitas seperti itulah yang terjadi di dalam hidupmu. Rutinitas itulah yang terjadi di dalam hidupmu. Hari berganti hari, coba kau lihat. Kau kembali ke rumahmu. Lalu pagi hari pula kau kembali bekerja di pustumu. Kau kembali bekerja di puskesmasmu. Kau bercengkrama dengan teman-temanmu. Hari berganti hari. Tahun berganti tahun. Lalu kau menyaksikan secara sadar, tiba-tiba kau tersadar. Ada beberapa dari orang-orang yang selama ini kau berjumpa, sudah tak nampak. Sudah tak nampak kau lihat. Dan kau yakin, dia sudah berada di sebuah tempat yang sangat jauh. Dengan keyakinanmu itu kau merasakan, mereka sudah berada di tempat yang berbeda denganmu. Lalu kau pun tak sadar, masih tak sadar, kau jalani kehidupanmu. Kau berikan hidupmu kepada strong why itu. Kau berikan strong why itu kepada hidupmu. Kau berikan penyemangatmu itu kepada strong why-mu. Kau tak sadar, membuatmu bahagia cuman 1 hari. Membuatmu bahagia cuman 1 hari. Lalu wajarkah itu kemudian menjadi tujuan hidupmu? Kau selama ini merasa dirimu lebih hebat daripada yang lain. Merasa dirimu lebih dibutuhkan oleh orang lain. Kau meminta untuk dihormati.
Kau meminta untuk dihargai. Cukupkah hanya itu yang kau butuhkan? Kau bekerja siang dan malam, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Lalu kau persembahkan hidupmu hanya untuk sebuah bikwai itu. Apakah itu cukup untukmu? Apakah itu setimpal untuk apa yang kau sudah kerjakan itu? Lalu bayangkan kau membantu orang lain dalam persalinannya itu. Kau membantu dalam persalinannya itu. Berapa banyak yang sudah kau bantu? Berapa banyak bayi yang lahir kau bantu itu? Berapa banyak ibu-ibu yang melahirkan, yang sehat pada akhirnya, merasa aman pada akhirnya, merasa nyaman pada akhirnya. Lalu mereka mendoakanmu dengan hal-hal yang baik, namun tak sampai kepadamu karena niatmu hanya strong why itu dan big why itu. Adilkah bagimu itu? Adilkah untuk semua jeripayahmu yang kau lakukan itu hanya untuk strong why? Hanya untuk big why? Lalu kau lupa orang-orang yang sedang meregang nyawa di sana, betapa terbentuknya olehmu, betapa kau membantunya dengan sangat baik. Lalu mengapa kau hanya ingin ditukar dengan strong why itu yang hanya membuatmu bahagia satu hari, hanya membuatmu bahagia 1 jam? Rugi Anda. Lalu Anda yang bekerja di frontliner itu, Anda lakukan pekerjaan Anda dengan baik. Bagi Anda security yang menjaga keamanan daripada puskesmas itu, membuat semua orang merasa nyaman. Tak adil bagi Anda. Tak cukup bagi Anda kalau hanya dibalas dengan strong why itu. Jangankan strong why itu cukup 1 hari selesai habis. Berapa banyak orang yang datang kepada Anda berkata terima kasih karena mengamankan puskesmas ini. Berapa banyak? Lalu mengapa Anda tumpukan semangat Anda kepada itu semuanya? Lalu apa yang ingin Anda sampaikan kepada Tuhan saat ini? Anda berhenti di gang ini. Apa yang ingin Anda sampaikan? Anda mulai tersadar bukan? Anda mulai tersadar bukan? Anda mulai tersadar bukan? Orang-orang terdekat Anda, bersama dengan Anda, berjuang bersama dengan Anda, satu persatu sudah tak nampak di hadapan Anda bukan? Lalu kemudian, Anda mendapati sebuah situasi yang cepat atau lambat, kau siap atau tidak, kau mau atau tidak. Bahkan ketika kau memegang tangan orang yang selama ini menjadikanmu penyemangat di dunia ini, kau berikan tumpuan hidupmu selama ini kepada mereka, kau pegang tangannya, dan kau berkata kepada mereka, kau pun tidak akan pernah meninggalkanku, bukan? Ketika semuanya sudah tak nampak di hadapanmu, hanya orang itulah yang kau pegang tangannya, dan kau berkata kepadanya, kau pun tidak akan pernah meninggalkanku, bukan? Kau pun tidak akan pernah meninggalkanku, bukan? Tapi cepat atau lambat, kau siap atau tidak, kau mau atau tidak, kau setuju atau tidak, kau akan tetap sendiri. Kau sendiri. Lalu kemudian kau tersadar. Pada akhirnya, aku akan sendiri. Dan berjumpa dengan sang pemilik hidupmu, jiwa, dan
ragamu. Lalu apa yang terjadi ketika kau berjumpa yang menjadi penyemangatmu adalah strong way, gaji, bonus, dan penghargaan dari orang lain? Lalu di mana tempatmu? Lalu kau lupa. Bahwa Dia selalu bersamamu setiap detik. Bahkan ketika kau melupakannya. Bahkan ketika kau tak ingat dengannya. Bahkan ketika penyemangatmu kau berikan kepada selainnya. Dia tetap menjaga dirimu. Coba kau pegang dada sebelah kirimu, Bapak dan Ibu. Coba kau pegang dada sebelah kirimu, di sana ada organ jantungmu, bukan? Yang dia berdegup setiap saat. Dia berdegup setiap saat. Setiap detik dia berdegup tanpa kau perintah. Itulah bukti kasih sayangnya, dia jaga engkau. Tuhan jaga engkau, Allah jaga engkau. Lalu kau tak mampu melihatnya. Bukan mata hati, bukan mata kepalamu yang buta. Namun hati di dalam dadamu. Kau tak mampu merasakannya. Bukankah pada saat COVID-19 itu banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banting setir untuk melakukan apa saja untuk sesuap nasi. Tapi engkau diberikannya pekerjaan bukan saat ini. Itulah kasih sayang Tuhan Allah kepadamu. Diberikanmu siang untuk mengais rezeki di siang hari. Sore hari kau capek. Lalu kemudian Allah menyiapkan malam untukmu. Agar kau mampu beristirahat. Agar kau nyaman beristirahat, maka Allah tundukkan malam itu, ditenangkannya malam itu. Tak mampukah engkau merasakan kasih sayang Tuhan kepadamu? Lalu mengapa kau berikan semangatmu bukan kepadanya? Dilembutkannya malam itu dengan rembulan. Itulah kasih sayang Allah Tuhan kepadamu dengan penuh kelembutan. Tak mampukah engkau melihatnya? Bukan mata kepalamu yang buta, namun hati yang ada di dalam dadamu. Kata Allah kepada kita, tempatku di dunia adalah di hatimu. Sudahkah engkau bersihkan aku dari selain? Sudahkah kau bersihkan hatimu dari selainku? Lalu coba kau lihat apa isi di dalam hatimu itu, yang bertengger di dalam hatimu itu. Bukankah keluargamu? Bukan. Bukankah harta bendamu? Bukan. Bukankah jabatanmu? Lalu di mana Tuhan kau letakkan di dalam hatimu? Kau datang kepadanya hanya saat kau dirundung masalah. Kau meminta kepadanya. Kau minta kepadanya untuk dicabut semua masalah-masalahmu. Lalu tak kala dicabut masalahmu itu, kau lupakan lagi Tuhanmu. Sungguh betapa kejamnya dirimu. Mengapa kau perlakukan Tuhanmu seperti itu? Lalu kau berikan kembali semangat hidupmu kepada selainnya. Istighfar kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Lalu bayangkan saat ini. Kau berada bersimpuh di hadapannya. Lalu apa yang engkau sampaikan kepadanya? Sampaikan apa yang engkau sampaikan kepadanya. Katakan apa yang engkau katakan kepadanya. Katakan apa yang engkau katakan kepadanya. Katakan. Sampaikan.
Tuhan berkata kepadamu, atas kasih sayangnya Tuhan Allah kepadamu, Allah tidak ingin kau kecewa terhadap dunia itu. Karena cepat atau lambat, kau setuju atau tidak, kau mau atau tidak, dunia itu akan binasa. Aku tak ingin kau kecewa. Lalu sekarang apa yang kau sampaikan kepada Tuhan? Rasakan kasih sayang Tuhan Allah kepadamu. Katakan kepada Allah apa? Di tengah kesepianmu Bapak dan Ibu, di tengah kesepianmu, Allah hadirkan pasangan hidup untukmu. Lalu kemudian menghadirkan anak-anakmu. Hanya agar engkau tidak merasa kesepian, namun kau lupa. Siapakah yang menghadirkan itu semua untukmu? Maka rundukkan wajahmu, tengadahkan tanganmu, dan kau berkata kepada Allah. Sampaikan kepada Allah. Apa yang kau sampaikan kepadanya? Sampaikan. 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 Mungkin kau berkata selama ini, aku lakukan pekerjaanku karena Allah. Allah tahu yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Kau berkata kau melakukan pekerjaanmu karena Allah. Allah tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Kalaupun kau ingin mengkalibrasi dirimu seberapa cinta engkau kepada Allah, maka lihatlah list doamu selama ini. Bahkan ketika engkau sujud di 3/4 malam itu, bukankah yang kau minta adalah diberikan kesehatan? Bukan. Diberikan pasangan hidup yang senantiasa setia kepadamu. Diberikan kehidupan anak-anakmu yang layak, yang baik. Diberikan kesehatan. Bukankah itu yang menjadi list-list doamu? Bukan. Tak ada minta cinta untukmu. Tak ada kau minta cintanya Allah kepadamu. Itukah orang yang yakin kepada Allah? Kalau kau selama ini berkata, kau tak cukup waktu. Kau tak cukup waktu karena pekerjaanmu, karena semua yang kau kerjakan. Lalu Allah, Tuhan, menarik Anda di dalam ruangan ini. Allah membuat segala hal apapun itu yang mengganggumu dijauhkan darimu. Lalu saat ini Tuhan berkata, Allah berkata kepadamu, apalagi yang menghalangimu untuk berdialog kepadaku? Apalagi? Maka tak lebih dari 3 atau 5 menit. Tak lebih dari 5 menit. Ambil waktumu. Ambil waktumu ini. Kau bicara kepada Allah. Ambil waktumu. Ambil waktumu 5 menit. Tak ada apapun. Tak ada siapapun. Ambil waktumu. Hanya antara dirimu dengan Allah. Hanya antara dirimu dengan Allah. Sampaikan. Ambil waktumu. Saat ini, kau tak ingin minta yang lainnya. Cukup. Kau tak minta pun Allah akan beri kepadamu. Saat ini kau hanya ingin minta cintanya Allah. Tak ada dunia yang ingin kau minta. Kau hanya ingin
berjumpa dengan Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, izinkan aku mencintaimu. Izinkan aku mencintaimu. Izinkan cintamu lebih aku cintai dari siapapun, dari apapun yang ada di dunia ini. Jangan kau biarkan silaunya dunia ini membuatku terpana. Karena cepat atau lambat, siap atau tidak, semua akan hancur. Jangan kau biarkan kami tersesat, ya Allah. Kalau sudah kau mendoakan dirimu, doakan pasangan hidupmu, Bapak Ibu. Doakan pasangan hidupmu. Doakan ayah dan ibumu. Doakan mereka. Bisa jadi mereka juga mendambakan doa-doa Anda, apalagi yang sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah. Doa-doa itulah yang mereka butuhkan saat ini. Maka silahkan kau doakan. Kau doakan mereka. Sampaikan. Bukan surga yang kami inginkan. Kami hanya ingin berjumpa denganmu, ya Allah. Sampaikan kepada Allah. Sampaikan. Maafkan kami, ya Allah. Kami sudah terlalu jauh.
Mata kami sudah terlalu lama silau oleh dunia ini. Lalu kami lupa kepadamu. Maka ampuni aku ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Lalu sekarang saya minta Anda bayangkan wajah-wajah wanita-wanita yang melahirkan itu yang Anda bantu. Coba bayangkan mereka. Itulah amal jariah Anda. Bukankah Anda adalah orang yang sangat beruntung? Dipilih oleh Allah. Surga bagi Bapak dan Ibu. Surga bagi Bapak dan Ibu. Anda lihatlah mereka yang begitu cemas di awal. Mereka meregang nyawa. Tapi mereka menyerahkan hidup dan mati mereka kepadamu. Lalu ketika mereka tertolong, bayi mereka sehat. Bayangkan, Anda membantu kesusahan satu manusia. Lalu apakah Anda tidak merasa diri Anda begitu beruntung? Tarik nafasnya, tahan, hembuskan. Tarik lagi nafasnya, tahan, hembuskan. Baca Al-Fatihah bagi yang beragama Islam. Yang beragama Kristen, Hindu, dan Buddha. Silahkan disesuaikan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada buka perlahan wajahnya. Anda terdiam saja dulu sambil Anda nikmati suasananya. Anda ingin berdialog pula dengan Tuhan masih, silakan. Waktunya masih ada 5 menit. Inilah alasan Bapak dan Ibu bekerja, berada di tempat pekerjaan Anda,
Anda berada di pustu untuk mengerjakan pekerjaan Anda. Bukan karena sesiapapun dan bukan karena apapun. Tapi Anda berada di sana sebagai wujud pengabdian Anda kepada Allah. Anda bekerja di puskesmas, itu bukan untuk sesiapapun. Tapi Anda bekerja karena Allah yang Maha Kuasa. Lalu kemudian ada pasien yang datang kepada Anda. Ada orang yang datang meminta bantuan kepada Anda. Allah yang mendatangkan kepada Anda. Maka lakukan pekerjaan Anda semuanya karena Allah. Toh dalam perjalanan kehidupan kita, tidak lebih dari 60 tahun, betul Bapak dan Ibu? Kalaupun ada lebih dari sana itu hanya bonus saja. Lalu untuk apa hidup di muka bumi ini? Yaitu menjadi rahmatan lil alamin. Bukankah pekerjaan Anda adalah rahmatan lil alamin, membantu banyak orang lain. Lalu setelah kita selesai di muka bumi ini, kita akan kembali kepada Allah. Kita hanya menyelesaikan perjalanan kehidupan kita ini di muka bumi ini menjadi khalifahnya Allah. Lalu untuk menjalani perjalanan hidup kita, Allah hadirkan orang-orang yang Anda setuju atau tidak, Anda suka atau tidak, Anda percaya atau tidak, Anda mau atau tidak, mereka adalah versi terbaik yang dihadirkan Allah kepadamu. Maka Bapak dan Ibu semuanya, kita dikumpulkan di Kabupaten Trenggalek ini dalam satu lingkup yang sama-sama kita semuanya. Kita sama-sama bidan, kita sama-sama frontliner. Kita ingin membangun Kabupaten Trenggalek ini menjadi jauh lebih baik pelayanannya. Bukan untuk siapapun, bukan untuk apapun, tetapi kita lakukan karena Allah. Anda setuju atau tidak, Anda mau atau tidak, orang-orang yang bekerja sama dengan Anda, itulah versi terbaik yang dihadirkan Allah untuk Anda. Anda mau atau tidak, orang yang ada di samping kiri kanan Anda saat ini, itulah orang-orang versi terbaik yang dihadirkan Allah untuk Anda saat ini. Maka silahkan kau berdiri Bapak dan Ibu semuanya, silahkan kau berdiri. Silahkan kau berdiri semuanya. Silahkan kau berdiri, hampiri semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Kau peluk dia, kau maafkan, kau minta maaf, atau apapun itu. Lalu kemudian kau doakan mudah-mudahan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah. Silahkan. Mati. Stop aja. Stop. Gak apa-apa. Kan. Silakan kau peluk mereka. Ayo silakan berdiri semuanya. Jangan-jangan kau tidak ingin berdiri, kau merasa lebih baik daripada yang lainnya. Jangan-jangan yang lainnya jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Maka silakan. Kau hampiri mereka, kau peluk mereka. Yang satu puskesmas, silahkan kau hampiri dulu. Kau hampiri, yang jauh kau hampiri, kau cari semuanya. Frontliner, bidan, semuanya. Cari mereka. Kau berdiri, keluar dari tempatmu. Hampiri. Silakan, hampiri. Silakan hampiri. Di dalam ruangan ini, kau setuju atau tidak, kau mau atau tidak, kau percaya atau tidak, mereka yang menjadi leadersmu, mereka yang menjadi pimpinanmu, itu bukan atas kehendak mereka, tapi itu kehendak Tuhan. Saat ini mereka menjalani peran sebagai pemimpin Anda. Kau suka atau tidak, kau mau atau tidak, itulah versi yang terbaik yang terjadi di dalam hidupmu. Di belakang ada kepala dinas, silakan kau hampiri mereka.
silakan kau hampiri. Dan kemudian para pimpinan-pimpinanmu, leadersmu, silakan kau hampiri ya. Doakan mudah-mudahan kita semuanya kelak reunian di surga bersama-sama. Amin. Kita bawa Kabupaten Trenggalek ini menjadi jauh lebih harum namanya. Amin. Mudah-mudahan dengan itu ikhtiar kita membuat kita berkumpul di surga kelak. Amin. Silakan. Peluk lagi sahabatnya, doakan mudah-mudahan kita reunian di surga. Silakan. Kalau sudah, silakan kembali lagi ke tempatnya. Silakan kembali ke tempatnya. Selamat Anda ketemu esensi Anda bekerja. Tujuan Anda bekerja, apapun tupoksi Anda, apapun pekerjaan Anda saat ini, inilah tujuan hidup Anda. Menjadi tenaga kesehatan adalah bentuk kontribusi kebermanfaatan Anda untuk masyarakat sebagai pengabdian ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Lihat lagi orang di sebelah kiri kanannya, peluk orang di sebelah kiri dan kanannya, katakan mudah-mudahan kita reunian di surga bersama-sama. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam surganya bersama-sama. Amin. Dan orang yang ada di sebelah kiri dan kanan Anda adalah keluarga Anda. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin boleh dinyalakan lagi lampunya, ya kan?